2030 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari semester 6. Di sini saya mendapatkan tugas UAS matkul Islam dan budaya lokal. Soal yang pertama, di sini saya mau mengambil tren keislaman atau budaya Islam yang menurut saya sedang trending di akhir-akhir ini. Di sini saya mengambil Islam punya budaya kaya dan agung. Islam punya budaya kaya dan agung di sini. Kurator seni Bambang Asrini Widzanarko mengatakan, Islam punya budaya yang kaya dan agung yang tak cuma tertera dalam Al-Quran dalam webinar seni Islam, kaligrafi, dan perkembangannya di Indonesia. Dia menyebut masyarakat muslim di dunia memuja keindahan transenden dalam tradisi seni Islam dari masa ke masa. Sebab karya seni adalah wakil alam yang berfungsi jadi perantara atas alam kemanusiaan dengan semesta ketuhanan. Seni adalah kreativitas manusia yang mempesona indera kita, kemudian mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kata Bambang, menurut beliau, kultur Islam bermanifestasi dalam seni rupa terhubung dengan jenis kaligrafi dan seni hias. Pada abad 19 dan abad 20, peradaban Islam di sini kita mengingat salah satu ikon dunia seni di Jerman, yakni Goethe, sangat memuja Nabi Muhammad SAW. Dia juga menyebutkan, Goethe juga menyelidiki soal teori warna yang memberikan sumbangsih besar kepada seni rupa dunia yang berpengaruh hingga saat ini. Kajian teori warna dari Goethe pun mempengaruhi seniman Rusia. Ikon pelukis abstrak yang memperkenalkan warna dalam lukisannya kemudian menghubungkan dengan spiritualisme. Pelukis dan kaligrafi Said Akram dalam kesempatan yang sama memaparkan perkembangan kaligrafi di Indonesia. Pada era 90-an ada berbagai pameran kaligrafi yang dihelat di tanah air. Dia menambahkan seni mengenai Islam harus terus diangkat di Indonesia. Soal yang kedua, menurut saya, bagaimana kondisi budaya Islam terutama di negeri kita? Saya mengambil di sini yaitu tentang Islam di Indonesia. Islam di Indonesia sendiri mencapai 207 juta orang. Sebagian besar penganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekuler demokratif, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang muslim yang mempraktekkan dengan sangat ketat, berdirinya sebuah negara Islam selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Bahkan partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk. Penduduk di sini sepanjang sejarah berpolitik. Bahkan partai-partai politik di sini yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah berpolitik di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil pilihan-pilihan setelah Orde Baru Soeharto, partai-partai Islam ini berkonservatif sepertinya justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler.
Dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Proses Islamisasi di Indonesia ini tempatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan, pulau-pulau Islam di Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, yaitu diantaranya yang pertama Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi, yang kelima Lombok, dan yang keenam Sumbawa, yang ketujuh Maluku Utara. Wilayah Barat Indonesia yang dapat penduduk Muslim yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Timur Indonesia. Variasi agama Islam di Indonesia. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal, bergantung konteks historisnya dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang Muslim mendirikan tempat permukiman di sana. Namun di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas, kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan. Yang penting itu wilayah Indonesia Timur yang letaknya jauh dari jalur dagang yang utama, bahkan terletaknya di semacam kekosongan ekonomi. Para ilmuwan cenderung membagi komunitas Islam Jawa menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama abangan, yang kedua santri. Abangan di sini mereka adalah umat Muslim tradisional yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Kedua, santri yaitu kelompok yang bisa disebut sebagai umat Muslim ortodoks. Di sini mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk Bapak dosen. Selebihnya jika ada kesalahan dalam menjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.